Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Renungan kita pada hari ini, kita akan membahas sedikit tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan lewat peristiwa kebangunan rohani yang terjadi di kampus teologi Ashbury di Kentucky, dan kemudian saat ini sudah menarik begitu banyak orang. Lebih dari 20 perguruan tinggi dari berbagai latar belakang, baik itu Metodis, Pentakosta, Baptis, Reform, yang mengalami kebangunan rohani dari anak-anak muda ini. Dan puluhan ribu orang datang dan mengalami Tuhan, mengalami Yesus. Dan tidak ada yang menariknya, tidak ada penyanyi terkenal, artis rohani, tidak ada acara atau event yang begitu spektakuler, tidak ada pengkhotbah yang berkaliber, yang terkenal, yang populer, yang ada di dalam kebangunan rohani ini. Hanya orang-orang yang haus, yang ingin akan Yesus. Judul renungan kita adalah More of Jesus. Bahwa kebangunan rohani itu selalu akan membawa seseorang memiliki keintiman dengan Tuhan Yesus, tetapi hasil daripada keintiman itu dinikmati oleh banyak orang. Penyembahan yang menjadi ciri utama dari revival atau kebangunan rohani di Ashbury ini kemudian membawa orang itu merindukan, menginginkan Yesus lebih dalam pada kehidupan mereka. Dan tentu ada pertobatan, ada pengakuan dosa yang disadarkan oleh Roh Kudus. Ada kelompok yang menginginkan lebih dalam di dalam berdoa, di dalam perjumpaan dengan Tuhan, di dalam penyembahan. Tidak ada sebuah acara yang sangat teratur, walaupun bukan berarti liar. Tetapi bayangkan begini, di satu sisi ada orang yang bersujud, ada orang yang berlutut, ada orang yang menerima Yesus dan mulai diberikan dorongan. Ada orang yang membaca firman Allah. Ada orang yang berkumpul dan mulai berdoa kepada yang lain atau berdoa untuk sesuatu. Luar biasa. Tetapi pada intinya mereka menginginkan Yesus lebih lagi. Pada hari ini mari kita melihat firman Tuhan dan apa yang menjadi tuntunan kita agar kita bisa memiliki more of Jesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bahwa kiranya Engkau yang akan menyatakan dirimu dan menaruh keinginan kami yang lebih dalam untuk Yesus yang lebih besar. Dan nyatakanlah Tuhan kepada kami kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kebangunan rohani yang sejati dimulai ketika kita menginginkan Yesus lebih daripada apa yang kita miliki, apa yang kita punyai di dalam hidup ini. Ketika kita bertanya tentang kebangunan rohani, maka pertanyaannya adalah, apakah saya punya keinginan untuk Yesus lebih lagi? Mengapa kita harus melakukannya? Mengapa kita perlu menginginkan Yesus lebih lagi? Apa kendalanya? Dan bagaimana kita bisa mencapainya? Umumnya, kebangunan rohani selalu dimulai dari kesadaran yang dalam akan posisi kita di hadapan Tuhan. Dan keberdosaan kita yang kemudian menghalangi kita. Mungkin bisa saja itu adalah rutinitas rohani. Yang kemudian sudah menjadi hal yang profesional. Sehingga kita tidak lagi memiliki sebuah keintiman. Penyembahan sekalipun sudah akhirnya menjadi sesuatu yang rutin dan bisa terprediksi. Habis ini akan ke sini, habis ini akan begini, dan kemudian akan begini. Semua sudah terprediksi. Semua sudah teratur. Sehingga kita tidak punya ruang buat Yesus menyatakan dirinya lebih lagi. Tetapi yang juga menjadi persoalan adalah bagaimana musuh menaruh kepada kita perasaan berdosa, perasaan bersalah. Kalau kita pakai istilah sekarang, yaitu bagaimana si musuh yang adalah manipulator rohani memberikan kepada kita perasaan tertuduh, rasa bersalah,
kita akhirnya tersedot dengan rasa bersalah. Dengan kata lain, dia berusaha melakukan gaslighting kepada kita. Sahabat sekalian, untuk kita pertama menyadari akan pentingnya kebangunan rohani, maka kita mesti sadar pertama bahwa jangan menipu diri kita. Jangan tertipu dengan keadaan sekitar kita. Dalam satu buku yang berjudul Why Am I Afraid to Tell You Who I Am, psikolog John Powell menulis tentang ketakutan yang memenjarakan dan keraguan diri yang melumpuhkan sebagian besar dari kita dan menghalangi kita maju untuk mendapatkan kedewasaan, kebahagiaan, serta kasih yang sejati. Dia melanjutkan bahwa tidak ada satu orang pun yang ingin menjadi penipu, yang hidup di dalam kebohongan, yang menipu dirinya dan menipu orang lain di sekitarnya, memperlihatkan dirinya tidak seperti yang seharusnya dia ada atau keberadaannya. Dan akhirnya banyak orang menjadi tidak jujur karena ketakutan untuk ditolak. Apa yang Alkitab katakan tentang keadaan ini? 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8. Rasul Yohanes mengingatkan kepada jemaat yang pada waktu itu juga diancam dengan ajaran sesat. Diancam dengan tipuan-tipuan daripada keagamaan. Dan dia mau mengatakan Allah adalah kasih. Allah telah mengasihi kita. Allah mengasihi kita dengan penuh gairah. Dan Allah mengasihi kita melampaui persyaratan-persyaratan dari orang yang ada di dunia ini ketika dia ingin mengungkapkan kasihnya. Seringkali kasih yang kita terima itu bersyarat ya. Kamu harus begini dulu, maka kamu akan dicintai, kamu akan diterima. Kalau kamu baik, kalau kamu berprestasi, kalau kamu melakukan kewajiban moralmu, maka kemudian Allah akan mengasihi kamu. Itu sebuah gaya yang membuat orang akhirnya terjebak untuk melakukan pertunjukan moral. Tetapi pada akhirnya mereka kosong. Mereka sebenarnya takut untuk tertolak. Tetapi di dalam ayat ini, Allah ingin mau mengatakan, karena ini adalah hakikat dari Allah. Dan Allah tidak bisa ditarik dari kasih. Allah, bila Allah ada, kasih itu akan ada. Jangan kebalik. Kalau kita bicara kasih, belum tentu Allah ada. Tapi bila Allah ada, kasih pasti ada. Jadi apa yang kita mesti lakukan? Kita datang membuka diri kepada Allah. Dan mengizinkan kasihnya itu yang lebih dalam daripada kegagalan kita. Lebih dalam dari dosa kita. Lebih dalam daripada semua kekalahan-kekalahan kita. Dan mengizinkan dia mengangkat kita. Dan memulihkan kita. Dan menaruh kasih yang mula-mula. Kecintaan yang dalam kepada Tuhan. Nah, setelah kita menyadari itu, kita berhenti untuk menipu diri kita sendiri. Bertemu dengan kasih Allah. Kembali kepada kasih Allah yang mula-mula. Pada waktu kita dijamah. Dan kemudian mulailah timbul kehausan akan Yesus. Dan yang kedua, kita menyadari hal ini. Bahwa adalah kehendak Allah untuk memenuhi setiap kita di sini dengan kebaikannya, dengan kasihnya, dengan segala yang dia sudah siapkan di sorga. Sebagaimana dijanjikan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Semua berkat-berkat sorgawi itu sudah diberikan kepada kita hanya di dalam Kristus. Jadi ketika kita menginginkan Yesus Kristus lebih dalam lagi, maka semua yang Tuhan siapkan, kebaikan-kebaikan itu tersedia kepada kita. Tetapi untuk itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita di dalam Kolose 3 ayat 1-3. Karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas itu, bukan perkara-perkara di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Menyadari bahwa kalau kita ingin untuk mendapatkan kepenuhan Allah, maka kita mesti menyadari bahwa kita tidak bisa menyatukan antara yang jahat dan kebaikan Allah ini dalam sebuah bejana. Sebagai contoh,
Bila Allah menginginkan kita dipenuhi dengan kebaikannya, saya umpamakan seperti bejana ini, Allah mau taruh madu yang manis dan menyehatkan kita. Tetapi bersamaan dengan itu ada anggur asam yang sudah ada di dalam bejana itu. Apakah kira-kira seandainya pun madu itu masuk, bisa akan membuat anggur asam itu hilang? Jawabannya tidak. Justru akan merusak kebaikan dari madu itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita mesti kosongkan bejananya dulu. Izinkan kita membuang semua yang buruk itu. Dan mengizinkan kita diisi, dipenuhi dengan kebaikan Allah. Dengan hal yang dari Tuhan. Dengan begitu, kita mesti bersedia untuk membayar harga, bertobat, dan kemudian mengizinkan terang Kristus itu menguasai kita. Gregorius dari Nisa mengatakan bahwa sebagaimana tidak ada kegelapan yang dapat dilihat oleh siapapun, yang dikelilingi oleh cahaya, demikian pula tidak ada hal-hal yang sepele yang dapat menarik perhatian siapapun yang mengarahkan matanya kepada Kristus. Bayangkan dunia ini seperti memberikan kepada kita hal-hal yang sepele, yang trivial, yang sebenarnya itu akhirnya mengganggu fokus kita kepada Tuhan, yang mengganggu fokus kita untuk melihat kepada Kristus. Hal-hal sepele ini seperti kecemasan-kecemasan. Apa kata orang tentang saya? Bagaimana tekanan-tekanan? Mungkin bahkan reaksi orang kepada kita, akan pendapat kita, akan keberadaan kita, akan bahkan prestasi kita sebaik apapun. Pasti ada orang yang negatif. Dan kemudian kalau kita meresap itu atau menyedot itu, maka kemudian kita akan jatuh. Tetapi sebaliknya, bila kita dipenuhi dengan terang dari Kristus, memenuhi kita, hal-hal yang sepele itu, yang seperti kegelapan itu, tidak akan mungkin bisa ada di sana lagi. Karena bila terang ada, maka kegelapan akan sirna. Apalagi bila terang itu begitu hebat menguasai sekeliling kita, maka tidak akan ada lagi kegelapan di sekitar kita. Mari izinkan Tuhan mengisi kita dengan hal yang baik. Tetapi kita juga mesti bersedia untuk mengosongkan dan bertobat, meninggalkan semua yang menghalangi Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan Yesus lebih lagi dalam kita. Berhenti untuk menjadi penipu bagi diri kita sendiri, mengizinkan kasih Kristus itu masuk dan mengembalikan kasih mula-mula. Yang kedua, kita menyadari Allah ingin untuk memenuhi kita dengan kebaikan-Nya. Oleh karena itu, putuskan untuk kita fokus kepada apa yang Tuhan inginkan. Lihat kepada perkara-perkara yang di atas. Lihat kepada hal yang kekal. Lihat kepada apa yang Kristus inginkan. Hati Kristus. Kerinduan Kristus. Kekudusan yang Dia inginkan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir. Bila kita punya Yesus lebih dalam lagi. Sebagai akibat yang tidak bisa kita tahan adalah hidup kita ini akan memancar menjadi berkat kepada orang di sekitar kita. Sebagaimana revival dari Ashbury ini, itu melewati batas-batas tembok-tembok organisasi agama, ras, kota, bahkan sekat-sekat denominasi. Itu diruntuhkan karena itulah yang Tuhan inginkan, sebuah kesatuan ontologis. Kesatuan di mana kita melihat akan hal yang tidak akan mungkin kita tolak bila kita bersama dengan Allah. Dan itu bukan hal-hal yang sifatnya doktrinal, tetapi yang hakikat yang dari Tuhan, esensial yang dari Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi biografi Kristus yang hidup. Kehidupan Kristus yang terbaik adalah biografinya yang hidup di dalam setiap orang yang mengalami Tuhan. Semakin kita berusaha untuk mengenal Kristus, semakin Kristus nyata di dalam kita. Bahwa tujuan kita ada di dunia ini untuk menjadi serupa seperti Kristus.
Ketika Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada mahkamah agama, Sanhedrin, karena mereka melakukan mujizat, orang lumpuh di bait suci itu bisa bangkit dan berjalan. Lalu mereka kemudian diperhadapkan di sidang mahkamah agama, di Sanhedrin itu. Di dalam pasal yang keempat, ayat 13 dari Kisah Para Rasul, dikatakan bahwa mereka mengetahui keduanya adalah pengikut Yesus. Mereka telah bersama Yesus. Tidak ada yang lain. Akhirnya keputusan dan kesimpulan mereka adalah, karena kamu adalah pengikut Yesus, maka inilah hasilnya. Terjadi mujizat, terjadi tanda-tanda ajaib, terjadi kerinduan untuk melayani orang yang memerlukan Kristus, yang memerlukan kehidupan dari Allah. Dan saya percaya, semakin kita penuh dengan Kristus, dengan Yesus, kita akan menjadi biografinya yang hidup. Dan biografi yang hidup merupakan hasil dan katalisator, pendorong, pemicu dari kebangunan rohani yang sejati. Dan saya percaya Allah ingin kita memanifestasikan Kristus lebih banyak daripada kemarin. Dan pertanyaannya kepada kita semua yang menginginkan kebangunan rohani, apa hal yang Allah inginkan Anda untuk berubah? Di area mana kita perlu berubah sehingga kita mendapatkan lebih lagi dari Yesus? Biarlah doa kita pada hari ini, waktu kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita, I want more of Jesus, more of Jesus, more of Jesus. Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah Yesus menjadi semakin besar dan aku semakin kecil. Biarlah Dia yang semakin mulia dan saya akan tersembunyi di balik salibnya. Biarkan Yesus memenuhi kita, bahkan menjawab rasa tidak aman kita, penolakan kita, kegagalan kita, ketakutan kita dengan kasih-Nya yang kekal dan yang mengampuni, penuh dengan pengampunan, penuh dengan mujizat. Bapa di surga, kami ingin Yesus lebih dalam lagi. Dan biarlah kami datang pada saat ini, ampuni kami untuk mengizinkan musuh menipu kami, membuat kami hidup di dalam kebersalahan, ketertuduhan, pendakwaan, dan mengizinkan hal-hal yang kotor dan buruk itu meracuni dan mencemari hal-hal yang dari Tuhan, sehingga Engkau tidak bisa memakai bejana kami. Kami berdoa pada saat ini supaya kami punya kerinduan akan Tuhan yang lebih dalam. Aku berdoa Tuhan, biarlah juga kami menjadi biografi Yesus yang hidup, yang berjalan di dunia ini, untuk orang melihat kasih dan kebaikan serta anugerah dan kuasa yang mengalir lewat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.